Pemirsa, perebutan kursi Ketua Umum PBNU antara dua kandidat memanas. Mungkinkah NU lepas dari politik praktis? Kita akan mengulasnya bersama peneliti politik SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat sore Pak Saidiman. Selamat sore. Selamat sore Pak. Jalan. Selamat sore. Baik, Pak Saidiman, ada yang mengatakan bahwa di muktamar kali ini NU kembali ke hitohnya, keluar dari politik praktis. Mungkinkah? Ya, sebetulnya NU sudah sejak tahun 80-an ya menyatakan diri keluar dari politik praktis melalui slogan kembali ke hitoh 1926. Tetapi jangan lupa bahwa NU ini sejak lama, sejak Orde Baru itu merupakan kekuatan politik yang cukup besar ya di tanah air. Mereka sendiri pernah bergabung dengan Masyumi, lalu kemudian menjadi partai politik sendiri, lalu kemudian masuk ke dalam fusi partai P3 sebelum menyatakan diri kembali ke hitoh 1926. Tetapi yang dicatatkan pernyataan kembali ke hitoh itu sendiri kan artinya adalah bahwa secara kelembagaan NU tidak merupakan partai politik atau kekuatan politik praktis tersendiri, tetapi bahwa kader-kadernya masuk ke dalam politik atau aktif di dalam dunia politik praktis itu tidak pernah dibatasi. Karena itu saya kira itu semangatnya, dan semangat itu masih ada sampai sekarang. Memang ada pernyataan untuk terutama dari Gus Yahya yang mengemukakan itu bahwa NU sebaiknya kembali lebih berkomitmen di dalam gerakan kultural, kebangsaan, dan bukan sebagai partai politik, dengan menyatakan bahwa di dalam kepengurusannya kalau ia terpilih dia tidak akan ada orang PBNU yang kemudian mencalonkan diri. Saya kira ini pernyataan sebetulnya untuk melakukan diferensiasi dengan kekuatan lain ya, katakanlah kelompok Pak Kang Said Akil Siraj yang dipersepsi selama ini cukup dekat dengan politik. Salah satu indikatornya adalah Rois Surya NU yang terpilih sebagai Rois Surya atau pemimpin tertinggi di NU itu menjadi calon wakil presiden dan menang. Saya kira itu indikatornya. Lalu kemudian juga mungkin dilihat bahwa selama ini dalam kepemimpinan Kang Said, kantor PBNU itu kadang-kadang juga itu menjadi agak dekat lah dengan politik praktis. Jadi untuk melakukan diferensiasi kemudian Gus Yahya menyatakan itu. Tapi saya kira dua tokoh ini sama-sama punya kekuatan dan sama-sama dicintai oleh Nahdliyin sebetulnya, sama-sama ulama, sama-sama punya pemikiran terbuka, dan sama-sama diyakini sebagai penerus Gus Dur sebetulnya. Jadi karena itu butuh diferensiasi. Baik, jika memang semangatnya Gus Yahya adalah ingin memisahkan antara NU dengan politik praktis, yang berarti kader-kader NU ini tidak boleh lagi berkecimpung di dunia politik praktis, baik itu di pemilihan legislatif ataupun di eksekutif. Apakah mungkin hal itu terjadi? Saya sebetulnya melihat tidak begitu ya maknanya ya. Tadi yang pertama adalah itu untuk melakukan diferensiasi saja. Saya pikir NU sebagai organisasi Islam terbesar bukan hanya di Indonesia tapi dunia itu akan tetap menarik bagi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Jadi memisahkan secara tegas antara politik dan NU saya kira sesuatu yang sejauh ini tidak mungkin terjadi. Tetapi bahwa secara kelembagaan NU tidak menjadi tunggangan politik, tidak ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu, misalnya satu partai. Misalnya katakanlah sekarang ini di NU ini sekjennya adalah seorang pengurus partai secara resmi gitu ya. Itu mungkin itu yang dimaksud oleh Gus Yahya. Tapi bahwa kader-kadernya berpolitik, tokoh-tokohnya masuk di dalam partai politik dan aktif di partai politik, itu saya kira tidak akan mungkin dilakukan atau tidak akan mungkin dilarang oleh PBNU. Selain bahwa itu tidak mungkin terjadi, saya kira itu juga melanggar konstitusi juga. Adalah hak semua warga, semua individu untuk terlibat di dalam politik. Saya kira bukan itu maksudnya, tapi ini melakukan diferensiasi. Saya kira Gus Yahya menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang selama ini dilakukan oleh NU. Misalnya bahwa dia dalam salah
satu pidatonya menyatakan bahwa dia ingin agar NU ini lebih relevan di dalam kehidupan negara. Salah satu yang bisa menjadikan NU lebih relevan itu adalah dengan mengaktifkan fungsi pelayanan dari NU sendiri. Jadi mestinya NU tidak, kira-kira ya, yang dia maksud itu mestinya NU tidak hanya aktif di dalam misalnya ketika ada peristiwa politik, tetapi dalam pelayanan publik, di dalam pelayanan kepada warga dan Nahdliyin itu sendiri itu harus lebih aktif, sehingga warga NU itu bukan hanya komoditas politik, tetapi itu juga harus dilayani oleh NU struktural, dalam hal ini PBNU. Saya kira itu yang dimaksud oleh. Baik, Pak Said Iman, setiap perhelatan, setiap pesta demokrasi, kita mention mungkin adalah Pilpres, itu masing-masing pasangan calon ini pasti memperebutkan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Dan ketika calon yang didukung oleh Nahdlatul Ulama itu menang, terkesan ditunggangi secara politik. Apakah maksudnya keluar dari hal seperti itu? Ya, gini ya, yang perlu juga ditegaskan ya, saya setuju dengan itu bahwa di dalam setiap perhelatan politik, katakanlah Pilpres, itu NU selalu aktif ya, tokoh-tokohnya selalu ada. Bahkan partai pemenang pemilu saat ini PDIP itu dalam 4 kali Pilpres itu selalu menjadikan orang NU sebagai pendamping presiden mereka, mulai dari Megawati pendampingnya Hashim Muzadi, kemudian Joko Widodo pendampingnya Yusuf Kala adalah seorang NU, kemudian yang terakhir Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi kelihatan bahwa NU itu sangat menarik, dan menurut saya tradisi itu mungkin tidak akan tiba-tiba hilang, itu mungkin akan tetap terjadi, kan bagaimanapun di dalam politik kita ini aspek-aspek kultural, aspek-aspek ketokohan atau organisasi massa itu tetap menjadi modal politik yang utama yang dipikirkan oleh para elit, dan NU menyediakan itu dengan massa yang sangat besar. Baik, walaupun daya tariknya tentunya akan selalu menarik ya setiap perhelatan Pilpres. Ya, selalu begitu. Walaupun sebetulnya di dalam politik real itu belum tentu karena dia NU kemudian dipilih oleh publik. Dalam 3 kali PDIP itu dia. Menjadikan itu tidak. Bahkan Hashim Muzadi waktu itu dan dia adalah ketua umum Tanziliyah itu juga tidak terpilih. Jadi publik, bagaimanapun publik ini cukup rasional sebetulnya. Bukan berarti bahwa dia tokoh NU kemudian akan dipilih serta-merta. Ada aspek lain yang dipertimbangkan oleh publik. Salah satunya aspek dari presiden itu sendiri. Jadi kalau wakilnya siapapun tapi calon presidennya dirasa tidak cukup baik, ya tetap tidak akan dipilih. Dan juga di dalam survei-survei kita menemukan sekarang ini tokoh-tokoh NU yang muncul itu belum cukup kompetitif misalnya di dalam pemilihan presiden. Padahal masanya banyak. Itu juga menunjukkan satu hal. Baik, Pak Said Iman, berbicara soal 2 kandidat terkuat dalam Muktamar ke-34 NU. Menurut Anda seperti apa? Pak Said Akil sudah ini bisa dibilang adalah periode ketiga, sementara yang satunya menawarkan generasi muda NU. Iya, pertama-tama keduanya sebetulnya berasal dari satu kelompok besar di dalam NU, yaitu kelompok pembaruan. Tadi saya mengatakan bahwa kedua-duanya sebetulnya membawa semangat Gus Dur, semangat keterbukaan pemikiran, itu satu hal. Tapi kelihatannya semangat pembaruan yang sudah dibawa oleh Kiai Said Akil Siraj itu ingin didorong lebih jauh oleh hadirnya tokoh seperti Gus Yahya ini. Gus Yahya ini punya semangat untuk membawa NU bukan hanya berkiprah di lokal Indonesia, tetapi lebih jauh ke dunia internasional. Dan saya kira sudah saatnya NU bisa bicara pada level internasional secara lebih intensif. Dan saya kira NU butuh juru bicara yang bisa menyampaikan gagasan-gagasan NU, misalnya Islam moderat, Islam yang lebih terbuka, dan seterusnya. Itu yang pertama. Tapi secara politik ini akan jadi pertarungan yang ketat sebetulnya ya, karena masing-masing punya pendukung. Jawa sendiri
sendiri saya kira sekarang terbelah. Kalau sebelum-sebelumnya Pak Said Akil Siraj itu sangat kuat di Jawa, di luar itu diperebutkan oleh calon-calon lain. Sementara sekarang ini Jawa kelihatannya ya terbelah dengan hadirnya Gus Yahya yang juga punya darah biru dalam NU. Kita tunggu hasil dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama besok malam. Terima kasih Pak Said Iman, peneliti politik SMRC, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore Pak. Pemirsa, Indonesia akan melawan Singapura pada semifinal leg pertama Piala AFF. Malam nanti kami akan hadirkan informasinya. Saya jeda.